Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang i'rabnya kalimah fi'il. Kalau sebelumnya kita sudah membahas fi'il, sebelum fi'il adalah isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Sekarang kita membahas fi'il yang mu'rab dan juga yang mabni. Langsung saja mari kita lihat ke papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah fi'il. Fi'il kemarin kita sudah belajar. Fi'il ada 3 macam, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Yang belum mengikuti tentang fi'il silahkan dibuka video kami tentang fi'il. Sekarang yang kita bahas adalah i'rabnya kalimat fi'il. Kalau dulu kalimat isim, itu isim ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Mabni mu'rab itu apa? Lihat video-video kami sebelumnya, yaitu penjelasan bahwa mu'rab adalah kalimah yang belakangnya berubah-ubah. Kalau mabni kalimah yang belakangnya tetap. Sekarang satu persatu. Fi'il madhi. Fi'il madhi ini hukumnya mabni fathah. Mabni fathah. Ini fi'il madhi. Mabni fathah artinya apa? Mabni ini belakangnya tetap. Kalau mabni fathah berarti belakangnya tetap fathah. Belakangnya harokatnya selalu fathah. Contohnya fa'ala, ini belakangnya fathah. Wazan fa'ala, fa'ila juga fathah belakangnya lamnya. Jadi yang dilihat adalah belakangnya. Fa'ula belakangnya juga fathah. Contohnya nasoro, doroba belakangnya fathah. Fataha, alima fathah. Hasuna, hasiba. Kalimat-kalimat ini contoh-contoh fi'il madhi, ini semuanya belakangnya harokatnya fathah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, nasoro, doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba, dan juga lafaz-lafaz yang lain. Semua fi'il madhi ini huruf yang terakhir di harokat fathah. Tidak ada dhammah, tidak ada kasroh, tidak ada sukun. Karena apa? Fi'il madhi itu mabni fathah, belakangnya selalu fathah. Tentu saja ada pengecualian, nanti kalau bertemu wawu, tapi ini alasannya karena tidak enak diucapkan. Fa'ala bertemu wawu disesuaikan menjadi fa'alu. Ini dikarenakan kalau dibaca fa'alau tidak enak, tapi itu alasannya karena lebih memperbagus bacaan atau memudahkan untuk dibaca. Tapi aslinya fa'ala itu harokatnya fathah. Sekarang fi'il amar. Kalau fi'il amar ini mabni sukun. Mabni sukun. Mabni sukun itu artinya belakangnya tetap sukun. Belakangnya tetap sukun. Contohnya if'al, if'il, uf'ul. Dan contoh unsur bisa unsur, idrib, iftah, dan lain sebagainya. Contoh-contoh fi'il amar ini semua belakangnya harokatnya sukun. Belakangnya harokatnya sukun. Kenapa? Karena fi'il amar itu mabni sukun. Belakangnya tetap pada harokat sukun. Atau nanti kalau tahap selanjutnya lebih betulnya itu nanti mabni alamat jazm. Jadi tetap pada tanda jazm
Karena tanda jazm yang pokok itu sukun, maka sebut saja mabni sukun. Ini untuk lebih mudahnya. Karena nanti ada juga yang tidak sukun untuk fi'il yang bentuknya berbeda, tapi tidak kita bahas sekarang. Untuk tahap pemula, fi'il amar adalah mabni sukun, belakangnya tetap pada harokat sukun. Jadi kita bahas yang madi mudhari sekarang, yang madi dan amar sekarang fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ini mu'rab. Mu'rab itu belakangnya berubah-ubah. Mu'rab itu diberi i'rab, berarti menerima i'rab ada yang rafa, ada yang nasab, dan ada yang jazm. Tidak ada yang jar, karena fi'il ini tidak menerima i'rab jar, hanya menerima 3 i'rab, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Jadi fi'il mudhari itu ada yang dibaca rafa, ada yang nasab, ada yang jazm. Sekarang yang dibaca rafa yang bagaimana? Yang dibaca rafa itu adalah yang tidak didahului apa-apa. Tidak didahului apa-apa. Tidak didahului apa-apa. Ya contohnya ini. Contohnya, yang suruh. Ini rafa, karena depannya tidak ada apa-apa. Ini apa-apa itu nanti kita tambahkan nanti belakangan. Apa-apa itu apa, ini apa-apanya di sini nanti. Yang suruh ini i'rabnya rafa. Kenapa? Karena tidak didahului apa-apa. Di sini tidak ada lafaz apa-apa. Maka yang suruh rafa. Kalau rafa maka ditandai dhamma. Rafa dhamma. Yadribu juga sama. Yadribu ini i'rabnya apa? Oh, lihat depannya tidak ada lafaz apa-apa. Berarti ini i'rabnya rafa. Kalau rafa ditandai dhamma. Yaftahu. Yaftahu ini depan nggak ada lafaz apa-apa. Berarti i'rabnya harus rafa. Kalau rafa tandanya dhamma. Rafa dhamma, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Jadi alasan kenapa di dalam kitab Amsilatut Tasrifiyah shorof itu semuanya kok dhamma semua. Fa'ala yaqulu, nasara yansuru, sona yasunu, madda yamuddu, goza yakzu, terus dan lain sebagainya kok dhamma semua, karena di depannya tidak ada lafaz apa-apa. Makanya dia harus rafa. Kalau rafa maka harus ditandai dhamma. Sekarang yang nasab ini jika didahului apa-apa ini? Didahului amil nasib. Kalau nasib kalau satu, kalau banyak nawasib. Amil nasib atau amil nawasib. Nawasib itu jamaknya nawasib. Nasib itu satu, kalau banyak nawasib. Amil nasib adalah lafaz yang menasabkan pada fi'il mudhari. Jadi amil nasib maksudnya lafaz yang menasabkan pada fi'il mudhari, yaitu kita sebutkan saja yang paling masyhur adalah an dan juga lan. Sebetulnya untuk pemula dua ini sudah cukup. Atau kalau mau menambah ditambahnya idzan dan kai. Tapi untuk pemula dua ini sudah cukup, an sama lan. Amil nawasib adalah an, lan, idzan, kai. Idzan bukan adzan. Ini disebut amil nawasib. Kalau satu amil nasib, lafaz-lafaz yang menasabkan pada fi'il mudhari. Contohnya misalkan ini yang suruh, kalau ada an menjadi harus dibaca nasab menjadi ayyan suro. Ayyan suro yang di sini i'rabnya apa? Yang suro nasab karena didahului amil nasib berupa an. Maka dia harus nasab. Kalau nasab tidak boleh didhammah tapi harus ditandai fathah menjadi ayyan suro. Ayyan suro.
juga sama. Misalkan yadribu dikasih lam menjadi layat riba. Ini harus dibaca nasab. Kalau nasab harus ditandai fathah. Ini saja. Idan juga boleh idan yang surah, kain yang surah juga sama. Nah, ini ketika didahului amil nasib seperti ini, an-lam, idan atau kai, maka fi'il mudhari harus dibaca nasab. Kalau nasab berarti harus di fathah, tidak boleh dhammah. Sekarang yang jazm. Jazm ini jika didahului amil jazim. Kalau banyak jawazim. Satu saja amil jazim. Jika didahului amil jazim. Amil jazim itu lafaz yang menjazmkan pada fi'il mudhari. Amil jazim itu apa? Nah, amil jazim yaitu lam. Lamnya seperti ini. Lam atau didahului hamzah menjadi alam. Nah, sama la tapi khusus la yang artinya jangan. Karena la ada juga yang artinya tidak, tapi yang amil jazim adalah la yang artinya jangan dan juga in. Nah, ini adalah amil jawazim. Kalau satu jazim, lafaz-lafaz yang menjazmkan pada fi'il mudhari. Jadi kalau ada lafaz ini, fi'il mudhari didahului lafaz-lafaz ini, maka harus dibaca jazm. Contohnya yang suruh menjadi lam yansur. Kalau jazm berarti ditandai sukun. Jazm untuk fi'il, ya ini fi'il sahih dulu. Fi'il sahih jazmnya harus ditandai sukun. Rafa dhammah, nasab fathah, jazm sukun. Lam yansur. Nah, contohnya lagi di dalam Al-Quran yang masyhur, lam yalid. Ada lam yalid. Yalid, tiga asalnya latih. Yalidu sebelum jazm, yalidu sendiri asalnya yaulidu. Nah, ini diiklal menjadi yalidu. Kalau didahului amil jazim berupa lam, maka harus dibaca jazm menjadi lam yalid. Walam yulad. Kalau yulad ini yuladu adalah fi'il mudhari mabni majhul. Kalau dikasih lam menjadi dibaca jazm, maka harus disukun. Yuladu domanya diganti sukun. Lam yalid walam yulad. Nah, ini contoh fi'il yang dibaca jazm karena didahului amil jazim berupa lam. Sekarang yang kedua alam. Ya sebetulnya alam ini a ditambah lam. Tapi karena banyak dijumpai ya saya tulis alam. Sebetulnya lam sendiri sudah cukup. Karena ini alam juga asalnya lam yang ditambahi hamzah. Alam contohnya alam, misalkan alam nasrah. Nah, ini yang paling masyhur. Asalnya nasrahu, atau kalau pakai ya yasrahu, kalau pakai non fi'il mudhari ini non pelakunya kita, maka pakai non. Nasrahu asalnya kalau rafa nasrahu. Kalau ada alam ini termasuk amil jazim, maka harus dibaca jazm, maka harokatnya harus disukun. Alam nasrah. Ada lagi yang terkenal dalam Al-Quran, alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum. Kenapa yaj'al disukun? Karena dia i'rabnya jazm. Kenapa di i'rabi jazm? Karena ada amil jazim berupa alam. Maka fi'il mudhari di sini harus dibaca jazm, dan kalau jazm ditandai dengan sukun. Dan contoh-contoh yang lain. La, sekarang yang ketiga la yang artinya jangan. Contohnya la tanhar wa ammasaila fala tanhar. Asalnya tanharu ketika rafa,
tanharu, tapi karena ada amil jazim berupa la yang artinya jangan, maka menjadi dibaca jazm. Kalau jazm berarti harus disukun, tidak boleh dhammah atau fathah. La tanhar, jangan kau bentak. La tanhar, la tadhhab, kamu jangan pergi. Yang keempat, in. In ini juga termasuk in, artinya ini jika. In tansur, misalkan in tansur, asalnya tansuru, tapi karena ada amil jazim berupa in, maka tansuru harus dibaca jazm. Kalau jazm harokatnya harus sukun. Ini untuk fi'il shahih. Nah, inilah in tansur menjadi dibaca jazm. Inilah i'rabnya kalimah fi'il. Jadi fi'il itu, nah jadi jangan sampai rofa karena jadi apa-apa, bukan. Kalau fi'il yang rofa, nasab dan jazm itu bukan karena jadi apa-apa. Kalau isim itu karena jadi apa? Isim dibaca rofa karena jadi mubtada, dibaca rofa karena jadi khobar, karena jadi fa'il, karena jadi naibul fa'il. Tapi kalau kalimat fi'il, rofanya itu karena, kalau nasab, nah, jadi kalau rofa karena tidak didahului apa-apa. Maksudnya apa-apa adalah amil nasib atau amil jazim. Gak ada amil nasib, gak ada amil jazim, gak ada an, lam, idan, kai, gak ada lam, alam, lat yang artinya jangan dan in. Kalau gak ada ini semua, maka harus dibaca rofa. Makanya dalam contoh sorof itu, bab awal itu semuanya doma karena tidak ada an, lam, idan, kai, lam, alam, la, dan in, gak ada ini semua, maka harus rofa. Kalau ada amil nasib harus dibaca nasab. Kalau ada amil jazim harus dibaca jazm. Kalau gak ada amil nasib, gak ada amil jazim, harus dibaca rofa. Itulah i'rabnya fi'il mudhari'. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.